Bacaan dari Kisah Para Rasul. Selama beberapa waktu setelah Saulus bertobat, jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga pada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Adapun Lida dekat dengan Yope. Maka ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segera datanglah ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Sambil menangis, mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sesudah peristiwa itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Ya Tuhan, aku hambamu, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perkataan-perkataanmu adalah roh dan hidup. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya itu
bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimana jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Konfrater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam satu kunjungan kerja ke satu daerah, seorang bupati berjanji bahwa daerah yang tempat itu listriknya macet-macet, bilang nanti tanggal 5 bulan depan lampu akan menyala, listrik akan menyala 24 jam. Masyarakat itu sudah senang. Datang tanggal 5 bulan itu menyala 24 jam, tapi tanggal 6-nya macet-macet lagi. Begitu juga sinyal, dikatakan nanti tanggal 5 juga sinyal untuk 4G sudah bisa dipakai. Tanggal 5 ada sinyal tetap macet-macet. Masyarakat kecewa. Tapi di balik itu juga ada banyak keputusan yang disampaikan. Keputusan itu melihat kalau para lawan politik atau orang yang tidak disukai dimutasikan ke tempat-tempat yang jauh dan terpencil, sehingga keluarganya bukan cuma orang yang bersangkutan yang dipindahkan ke tempat terpencil kecewa, juga keluarganya kecewa. Banyak yang tidak senang dengan pimpinannya itu, bupatinya itu. Ini satu contoh yang menunjukkan tentang kata-kata mempengaruhi kepercayaan orang. Kata-kata yang kalau dikatakan dan dilaksanakan sesuai dengan kata-kata menimbulkan kepercayaan. Selain kata yang sesuai akan terlaksana atau ada perbuatan yang disertai dengan kata-kata itu, orang akan percaya. Dan juga kata-kata yang terlaksana tetapi itu mendatangkan manfaat yang baik, maka orang semakin lebih percaya. Ini misalnya contoh terlaksana keputusan untuk pindah mutasi, itu terlaksana, tetapi manfaatnya justru mengecewakan atau membuat orang menjadi susah. Ini akhirnya banyak yang tidak percaya dan meninggalkan. Dalam bacaan Injil tadi kita dengarkan ke-12 rasul tetap bertahan mengikuti Yesus. Lewat Rasul Petrus, ke-12 rasul menyatakan bahwa kata-katamu, sabdamu adalah kehidupan. Sehingga kami tidak kemana-mana lagi. Kami sudah percaya bahwa dan sudah melihat bahwa kata-katamu sungguh-sungguh kehidupan yang kekal, sehingga para rasul tetap bertahan. Begitu juga kita umat beriman yang percaya pada Kristus, bahwa Kristuslah yang menghidupkan kita, kata-katanya menghidupkan kita. Bukan saja Rasul Petrus mengungkapkan itu, tapi ia sendiri yang telah mengungkapkannya, bahwa sabdaku adalah roh dan hidup.
roh yang menghidupkan, sehingga banyak orang menjadi percaya. Kata-katanya berdaya guna dalam hidup. Percuma kalau kita mengikuti Yesus lalu kata-katanya tidak berdaya guna dalam hidup. Sehingga dari sini kita didorong untuk semakin percaya kepada Yesus karena kata-katanya yang sungguh-sungguh berpengaruh dalam hidup. Kita lihat dalam bacaan pertama, bagaimana orang-orang yang hidup menurut imannya akan Kristus. Dikatakan mereka hidup dalam suasana damai. Jemaat dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlah makin bertambah besar. Lalu dikatakan juga mereka berada dalam keadaan damai. Suasana orang-orang yang hidup akan takut pada Tuhan atau hidup menurut sabda Tuhan, hidup dalam damai, dan semakin banyak orang suka pada mereka, pada pengikut Kristus sendiri. Lalu yang kedua, bukan saja itu, tetapi kata-kata dari para murid berdaya guna. Simon membuat Eneas yang sedang sakit menjadi sembuh. Tabita yang telah meninggal dibangkitkan. Mengungkapkan bagaimana mereka yang hidup menurut sabda Tuhan itu juga kata-katanya berdaya guna melanjutkan sabda itu. Lewat ini kita diajak sama-sama, mari kita hidup menurut sabda Tuhan. Kalau setiap orang yang hidup menurut sabda Tuhan, maka menjadi daya tarik bagi sama dan orang mau semakin percaya pada Kristus, bergabung dalam perkumpulan umat Kristiani, orang-orang yang percaya pada Kristus. Dan juga kata-kata yang berdaya guna membawa pengaruh yang baik bagi sesama. Seperti yang dialami dan diungkapkan oleh Petrus, kata-katanya mendatangkan kesembuhan, kata-katanya mendatangkan kehidupan bagi sama. Semoga demikian. Amin. Amin.